Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari materi bentuk aljabar. Video bagian 5 ini akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, pada perkalian bentuk aljabar yang pertama adalah perkalian suku 1 dengan suku 2. Jadi ada bentuk A dikalikan dengan BX menjadi ABX, kemudian A dikalikan dengan BX tambah C dengan menggunakan sifat distributif, maka A dikalikan dengan BX dan ditambah A dikalikan dengan C. Contohnya adalah tentukanlah hasil perkalian bentuk aljabar negatif 5P dikalikan dengan 2P kurang 3. Nah, bentuk 5P dikalikan dengan 2P kurang 3, maka menggunakan bentuk yang kedua. Negatif 5P dikalikan dengan 2P, kemudian ditambah dengan negatif 5P dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5P dikalikan dengan 2P, kita kalikan setiap koefisien di depan variabel, yaitu negatif 5 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah negatif 10, dan P dikalikan dengan P menjadi P kuadrat. Kemudian negatif 5P dikalikan dengan negatif 3, kita kalikan angkanya, yaitu negatif 5 dikalikan dengan negatif 3 menjadi 15P. Jadi pada perkalian bentuk aljabar, kita dapat mengoperasikan atau dapat mengalihkan suku-suku yang tidak sejenis dengan menggunakan sifat perpangkatan, yaitu apabila A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi apabila variabelnya sama dikalikan, maka pangkat dari variabelnya dijumlahkan. Seperti halnya pada negatif 5P dikalikan dengan 2P. P yang pertama berpangkat 1 dan P yang kedua berpangkat 1. Sehingga P pangkat 1 dikalikan dengan P pangkat 1, maka P pangkat 1 ditambah 1 menghasilkan P pangkat 2. Yang kedua adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Ada beberapa metode. Bentuk yang akan dikalikan adalah X tambah A dikali X tambah B. Jadi ada dua suku di sini dan dikalikan dengan dua suku yang berikutnya. Dengan metode yang pertama, yaitu sifat distributif, X tambah A dikali X tambah B, maka kita jabarkan untuk dua suku pertama, X tambah A. X ditambah A. Masing-masing dikalikan dengan X tambah B. Jadi, X dikali X tambah B dan ditambah A dikali X tambah B. Berikutnya dikalikan ke dalam, X dikali X adalah X kuadrat, X dikali B adalah BX. Kemudian A dikali X menjadi AX, dan A dikali B adalah AB. Yang kedua adalah metode skema. X ditambah A dikali X ditambah B dapat kita fokuskan pada dua suku pertama, yaitu X dikalikan dengan X. Kemudian X dikalikan dengan B. X dikali dengan X ditambah X dikali dengan B. Yang berikutnya adalah A dikalikan dengan X, A dikalikan dengan X, dan A dikalikan dengan B. A dikalikan dengan B, maka hasilnya adalah X kuadrat, X dikali B adalah BX, A dikali X adalah AX, dan A dikali B adalah AB. Metode yang ketiga adalah metode tabel, yaitu ini tanda operasinya perkalian. Untuk dua suku pertama ada X dan A, dua suku kedua ada X dan B. Maka X dikali X, kemudian X dikali B. Untuk baris berikutnya adalah A dikali kolom X, A kali X, kemudian A dikali dengan kolom B, yaitu A kali B. Sehingga dijabarkan X kali X tambah X kali B tambah A kali X tambah A kali B. Maka hasilnya adalah X kuadrat tambah BX tambah AX tambah AB. Jadi dengan ketiga metode ini dapat dipilih metode yang paling memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Nah, latihannya, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar 2X tambah 3 dikali dengan negatif 2X tambah 7. Pembahasannya, kita dapat menggunakan metode yang pertama, kita jabarkan 2X tambah 3, 2X ditambah 3 masing-masing dikalikan dengan negatif 2X tambah 7. Maka hasilnya adalah 2X dikali negatif 2X menjadi negatif 4X kuadrat. Kemudian 2X dikali 7 menjadi 14X. Kemudian 3 dikali negatif 2X menjadi negatif 6X. Dan 3 dikali 7 adalah 21.
variabel yang sama dapat kita operasikan 14x kurang 6x menjadi 8x. Sehingga diperoleh hasil negatif 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 21. Untuk soal yang kedua, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar negatif 5p tambah 1 dikalikan dengan 2p kurang 3. Pembahasannya, kita dapat menggunakan metode yang kedua, metode skema, yaitu negatif 5p kita kalikan dengan 2p, kemudian negatif 5p kita kalikan dengan negatif 3. Berikutnya adalah 1 kita kalikan dengan 2p, dan 1 kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga hasilnya negatif 5p dikali 2p menjadi negatif 10p kuadrat, kemudian 5p dikali negatif 3 menjadi 15p, 1 dikali 2p menjadi 2p, dan 1 dikali negatif 3 adalah negatif 3. Maka setelah kita sederhanakan, kita operasikan untuk variabel yang sama, diperoleh hasil adalah negatif 10p kuadrat ditambah 17p dikurang 3. Soal yang ketiga, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar 3x tambah 2 dikalikan dengan 6x kuadrat dikurang 5y ditambah 12. Maka pembahasannya dapat digunakan dengan cara menjabarkan 3x tambah 2 masing-masing dikalikan dengan 6x kuadrat dikurang 5y tambah 12. Kemudian kita kalikan masing-masing ke dalam. 3x dikali 6x kuadrat, kemudian 3x dikali negatif 5y, kemudian 3x dikali 12. Berikutnya ada 2 dikali 6x kuadrat, kemudian 2 dikali negatif 5y, dan ditambah 2 dikali 12. Setelah dioperasikan, diperoleh hasil adalah 18x pangkat 3 dikurang 15xy ditambah 36x ditambah 12x kuadrat dikurang 10y tambah 24. Pada perkalian bentuk aljabar, kita dapat mengoperasikan atau kita dapat mengalihkan pada suku-suku yang berbeda, jadi tidak harus suku yang sejenis. Nah, seperti pada soal ini kita jelaskan bahwa 3x dikali 6x kuadrat, maka koefisiennya 3 dikali 6 adalah 18, x dikalikan dengan x kuadrat. X yang pertama berpangkat 1 dan x yang kedua berpangkat 2, sehingga pangkatnya dijumlahkan ketika ada perkalian dengan variabel yang sama. X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2 menjadi X pangkat 3. Kemudian ada dua suku yang tidak sejenis, yaitu 3X dikali 5Y. Maka koefisiennya dikalikan, yaitu negatif 15. X dikali dengan Y menjadi XY. Begitu pula untuk berikutnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi pembelajarannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.